Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kalian akan mempelajari tentang teks yang sama ya, teks laporan percobaan di KD 3.1 dan 3.2 tentang mengidentifikasi informasi dan menelaah struktur. Di sini nanti akan saya jelaskan perbedaan, persamaan, dan struktur teks laporan hasil percobaan. Nah, kalian sudah saya beri tugas untuk membedakan ya. Satu, teks prosedur. Yang satu, teks percobaan. Nah, ini adalah teks prosedur, cara membuat masker dari susu, dan yang satunya adalah teks percobaan, membuat baterai alami dari kentang. Nah, kalau dilihat secara kasat mata ya, sebenarnya kalian sudah tahu ya, mana yang teks prosedur, mana yang teks percobaan. Dilihat dari awalnya, dari bentuk eksperimennya di sini. Nah, yuk bisa kita simpulkan bahwa persamaan dan perbedaannya itu seperti ini, anak-anak. Nah, sekarang kita bahas untuk perbedaannya dulu. Ini ada beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek pengertian ya. Kalau teks prosedur ini kan hanya berisi langkah-langkah saja untuk menyampaikan tujuan dari langkah-langkah tersebut. Nah, jadi nggak ada proses eksperimennya. Tapi kalau teks laporan percobaan, ini paparannya secara rinci tentang hasil praktek, pengamatan, penelitian yang dilakukan seseorang. Nah, kalau dari strukturnya, ini struktur secara umum ya. Kalau teks prosedur itu tujuan, alat bahan, langkah-langkah, dan penutup. Tapi kalau teks laporan percobaan, ini ada hasil dan simpulannya. Nah, jadi hasil dari eksperimennya itu apa? Hasil dari percobaannya itu apa? Ini yang tidak ada di teks prosedur. Lalu dari sifat teksnya, prosedur ini hanya memberikan informasi saja kepada pembaca. Ya, kalau teks laporan percobaan, ini membuktikan sebuah penelitian. Kalau dilihat dari segi bahasanya, tentunya kalau teks prosedur, ini bahasanya lebih mudah dipahami karena menggunakan bahasa-bahasa yang populer. Kalau teks laporan percobaan banyak menggunakan kata-kata ilmiah atau bahasa ilmiah. Dari alat dan bahannya juga sama ya. Kalau teks prosedur itu mengacu pada alat dan bahan yang kita gunakan sehari-hari. Kalau teks laporan percobaan ini biasanya dipakai pada penelitian yang ada di laboratorium. Nah, kita lanjut. Kalau tadi perbedaannya sudah, sekarang ke persamaannya. Nah, persamaannya dari segi struktur. Nah, persamaannya kalau teks prosedur dan laporan percobaan ini sama-sama memiliki tujuan dan langkah-langkah. Terus kalau dari segi kalimatnya, ya sama-sama memiliki kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat perintah, kalimat berita. Tentunya ini sudah dijelaskan ya. Kalimat tunggal itu seperti apa, kalimat majemuk seperti apa, kalimat perintah seperti apa, kalimat berita seperti apa. Itu sudah ada di kelas 7 dan kelas 8. Ayo diingat-ingat lagi materinya. Kalau dari segi konjungsinya, di teks ini kebanyakan besar menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Ya, konjungsi temporal itu adalah konjungsi urutan waktu. Di catatan kelas 8 ada, di kelas 7 juga ada, sudah saya jelaskan semua ini ya. Yang terakhir, berdasarkan kelas katanya, sama memiliki kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, kata pronominal, dan kata depan. Ini pun juga sudah saya jelaskan di kelas 7 dan kelas 8. Jadi kalau kalian lupa, berarti kalian sudah tua, pikun kalian ini ya. Nah, sekarang kita lihat, ternyata teks laporan percobaan itu ada beberapa model anak-anak. Yang pertama ya kita lihat, model yang pertama ini adalah model penulisan karya ilmiah. Yang kedua ini model laporan praktikum. Nah, model yang kedua ini nanti yang akan kita gunakan nanti. Jadi lebih sederhana sebenarnya daripada karya ilmiah. Nah, apa sih karya ilmiah itu? Nah, karya ilmiah itu ditulis berdasarkan pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun untuk metode tertentu untuk menguji hipotesa. Jadi,
banyak metode-metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini. Sedangkan kalau laporan praktikum itu apa? Nah, ini penjelasan lengkap mengenai percobaan yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh. Untuk lebih jelasnya kita lihat strukturnya ya. Perbedaan strukturnya dari karya ilmiah dan laporan praktikum itu apa? Nah, kalau karya ilmiah ini strukturnya sangat sistematis. Jadi akan banyak struktur-struktur yang kalian tulis nanti ketika kalian akan membuat karya ilmiah. Terbagi menjadi 3. Ini bagian pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Bagian pendahuluan itu ada kata pengantar, ada abstrak. Kalau isinya itu ada pendahuluan, bab 1, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan analisis. Kalau bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, kalau laporan praktikum kita lihat. Nah, kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah struktur laporan praktikum yang nanti akan kita gunakan di pembelajaran kita kali ini. Ya, yang pertama pastinya ada judul. Ya, sudah nggak akan saya jelaskan ya judul itu seperti apa. Yang kedua ada tujuan. Ini berisi penjelasan umum mengenai objek dan konsep yang akan digunakan. Jadi tujuan dari penelitianmu, tujuan dari laporan percobaanmu itu apa? Itu dipaparkan di bagian ini. Yang ketiga ada kajian teori. Jadi teori-teori apa yang kalian gunakan dalam percobaan ini? Tentunya harus kalian tulis untuk memperkuat laporan kalian. Selanjutnya ada alat dan bahan. Jadi alat dan bahan apa yang kamu gunakan dalam percobaan ini. Terus ada langkah-langkah, ya sama dengan teks prosedur. Jadi tahapan apa yang digunakan untuk melakukan teks percobaan ini. Terus ada hasil percobaan. Ini isinya adalah data laporan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Selanjutnya adalah analisis data dan pembahasan. Ini berisi pembahasan dari data yang diperoleh untuk menemukan simpulan. Terakhir, ada simpulan dan saran. Berisi kesimpulan dari hasil laporan dan percobaan. Nah, setelah simpulan dan saran tentunya harus ada daftar pustaka. Nah, ini adalah strukturnya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 anak-anak. Ya, bisa dipahami ya ini ya. Nah, untuk lebih paham lagi tentang teks laporan percobaan, coba kalian cermati video berikut ini. Ya, selamat menikmati.
video tadi bisa kita buat laporannya seperti ini. Ini adalah contoh laporan dari video yang kalian lihat tadi. Yang pertama ada tujuan. Nah, ini adalah tujuannya. Yang kedua adalah kajian teori. Jadi di kajian teori ini kalian bisa membahas tentang teori-teori apa yang akan kalian gunakan, pengertian-pengertian, definisi. Nah, fungsinya ya, kajian teori ini ada 3. Yang pertama untuk memberikan banyak definisi teori yang akan kalian lakukan dalam penelitian. Yang kedua untuk memperjelas ruang lingkup penelitian. Yang ketiga untuk menghindari duplikasi penelitian. Selanjutnya, ini adalah alat dan bahan. Terus ada langkah-langkah. Ini adalah langkah-langkah yang kalian gunakan untuk laporan percobaan kalian. Nah, untuk menuliskan langkah-langkah, itu harus ditulis secara runtut dan sistematis, agar pembaca mudah memahami apa yang kalian kerjakan. Nah, di bagian ini adalah hasil, anak-anak. Nah, ini adalah hasilnya, hasil pengamatannya. Itu pengamatan ya, bukan pengamatan ya, salah ketik di situ ya. Jadi dari hasilnya, itu kalian simpulkan. Dari hari ke-1, itu seperti apa hasilnya, hari kedua itu seperti apa hasilnya. Nah, di sini adalah proses eksperimennya di sini. Jadi kalian membandingkan, ya, hari ke-1 seperti apa, hari kedua seperti apa. Lalu terakhir di sini ada pembahasan. Nah, pembahasan ini berisi dari data yang kalian kumpulkan tadi, dari hasil pengamatan yang kalian kumpulkan tadi, dibahas dalam bentuk deskripsi seperti ini dan disimpulkan. Nah, dari penjelasan saya tadi, itu sudah jelas anak-anak ya, dari apa yang saya tampilkan untuk strukturnya teks laporan hasil percobaan. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.